Shalom, salam sejahtera. Hidup Yesus, hidup Yesus, Yesus hidup. Para pemimpin dunia ini silih berganti, datang dan pergi, dan mereka memiliki batu nisan. Tetapi Yesus tidak punya batu nisan, karena dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Inilah kehidupan yang dia ingin berikan kepada umat manusia. Kalau kita melihat saat ini, setiap ada penerimaan. Kemarin kita sudah lihat Presiden memilih para menteri, kemudian para wamen, kemudian para pembantu-pembantu atau staf kepresidenan. Bahkan terakhir ada anak-anak muda, ada 7 anak muda yang dipilih oleh Presiden untuk mendampingi beliau di istana untuk menjalankan pemerintahan. Apa yang menjadi dasar utama pemilihan Presiden terhadap orang-orang yang membantu dia di kabinet dan juga untuk jalannya pemerintahan Republik ini adalah moral. Sekali lagi, masuk sebagai karyawan apapun, menjadi direksi di perusahaan atau menjadi komisaris, dari semua yang dites, yang paling tinggi adalah moral. Dan inilah yang mahal. Ya, inilah yang mahal dan tidak mudah dicapai. Kalau saya boleh mengambil kata-kata saya sendiri, moralnya itu apa sih? Saya tidak menggunakan bahasa-bahasa istilah kamus dan segala macam, tapi ini bahasa yang saya temukan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pergaulan saya selama ini. Moral adalah manusia oleh Roh Allah. Manusia oleh Roh Allah, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang manusia yang berintegritas. Berintegritas dalam cara dia berpikir, berintegritas dalam cara dia berkata, berintegritas dalam cara dia berbuat, tentu dengan perbuatan yang baik. Nah, kita melihat contoh seorang yang saya boleh katakan bermoral di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke 38, Alkitab mencatat atau Alkitab menulis demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Firaun yang berkuasa pada waktu itu, dia adalah raja di seluruh penjuru bumi. Ya. Kedudukannya ada di Mesir, tapi dia menguasai seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, ketika dia bermimpi dan dia cari orang untuk menerkam mimpinya, tidak ada orang yang dapat menerkam mimpi. Ternyata setelah dia menunggu, ada usulan daripada salah satu pegawainya. Ada seseorang muda yang saya ketemu di penjara, dia difitnah, lalu dia dijebloskan ke penjara tanpa proses hukum, dan dia sedang meringkuk di sana. Dia yang memberikan terkah mimpi saya. Ketika saya bermimpi, ya, saya akan dikembalikan kepada tugas saya sebagai pejabat minuman raja. Maka itulah saya ada di sini. Dia yang menerkam mimpi saya. Nah, cobalah. Dia dipanggil dan dia ditanya apa arti mimpi raja. Dan ketika Yusuf dipanggil, maka dia oleh pimpinan Roh Allah, sekali lagi, oleh pimpinan Roh Allah. Yusuf tidak dikatakan dia lepasan perguruan tinggi ini, melepasan pendidikan ini, tidak. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual. Kemudian masuk di rumah Potifar. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Di situ dia difitnah, kemudian dimasukkan penjara.
dan tidak ada orang bela dia. Tetapi disinilah kita melihat, karena Yusuf dia orang yang bermoral, maka Tuhan angkat dia dari jutaan orang pada waktu itu di seluruh dunia untuk menjadi orang yang hebat. Ya, kita melihat apa yang menjadi kehebatan daripada Yusuf. Di sini dalam ayat 48 dikatakan bahwa ia adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Penuh dengan roh Allah, bukan hanya sekedar saya tahu roh Allah, saya tahu Roh Kudus itu, tapi tidak penuh dan selalu minta pimpinan daripada Roh Kudus. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan daripada Yusuf di dalam penjara, dikatakan dalam Alkitab apa yang dikerjakan, apa yang dibuat oleh Yusuf diberkati. Apa yang dia ucapkan, berkat yang keluar. Apa yang dia pikirkan, itu adalah hal yang baik. Dan inilah yang membuat Yusuf menjadi orang yang terhormat. Bahkan Alkitab katakan dia adalah orang yang membapai Firaun, ya, menjadi tuan atas Mesir dan memberi makan seluruh dunia. Karena dia oleh pimpinan Roh Allah, dia bisa menerka mimpi daripada raja. Di mana raja bingung dia melihat mimpinya. Apa artinya? Salah satu dia melihat di tepi sungai, dia melihat ada 7 ekor lembu kurus dan 7 ekor lembu gemuk. Kemudian lembu kurus ini melelan lembu yang gemuk ini, tetapi lembu yang kurus ini tetap kurus. Ya. Dan dia juga melihat bagaimana berkas gandum, ya, di mana arti daripada mimpi yang dilihat oleh Firaun, dia tidak tahu apa artinya. Lalu dia cari orang pintar, dia cari ke seluruh dunia untuk menerka mimpi. Mereka tidak bisa mendapatkan. Tetapi tiba saatnya ada berita dari seorang pegawai istana yang sudah kembali kepada pekerjaan semula. Dia beritahu ada di penjara ada seorang yang bisa menerka mimpi itu. Dia adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Waktu dipanggil Yusuf itu, dia tidak gila hormat, dia tidak gila kedudukan, dia tidak bilang ini kesempatan. Tidak. Dia bilang, saya tidak minta hadiah. Saya hanya mau beritahu apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Apa yang saya peroleh dari Tuhan itu yang saya ingin beritahu kepada raja. Lalu dia terka mimpi itu. Nanti ada masa, menurut mimpi daripada raja, ada 7 masa kelimpahan di tanah Mesir. Dan ada 7 masa kekeringan dan kelaparan. Maka carilah orang yang bisa menyiapkan makanan atau cadangan gandum supaya bangsa Mesir bisa bertahan hidup di masa kesukaran. Lalu kita melihat kisah ini, bagaimana Firaun bertanya kepada pembantu-pembantunya. Dia katakan bahwa mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Mungkinkah? Inilah yang sedang dicari, ya, oleh Firaun. Dan inilah yang sedang dicari oleh bangsa ini dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berintegritas, cara dia berpikir, cara dia berkata, dan dia berbuat baik. Nah, saya boleh bagikan beberapa hal di dalam cara berpikir ini. Cara berpikir ada berpikir positif. Kita lihat dulu Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Ini adalah pesan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih kepada manusia. Dikatakan di sana demikian. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini adalah pesan moral, ya, pesan moral. Kalau kita lihat polisi, dia tidak bisa baru mengatakan bahwa orang itu bersalah ketika dia sudah mengambil sebuah benda, dia ambil, dia curi. Nah, waktu dia ketangkap tangan, nah ini pencuri. Ya. Kalau
dia sudah ketangkap masuk ya di dalam sebuah rumah dan dia tidak tahu apa, ditanya apa kamu alasan kamu ada di rumah ini. Nah, ini orang bisa dicurigai, ada pasalnya. Tetapi Yesus Kristus memberikan contoh. Bahkan kita lihat dia ambil contoh ini dari mana? Dari kitab Taurat ya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ya. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa ya. Dikatakan oleh Alkitab, di sini dia katakan ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Jangan ingin. Ini adalah pesan moral. Baru ingin sudah tidak boleh, itu sudah dosa, apalagi melakukan. Saya membaca dalam satu berita di mana lukisan yang termahal yang ada di dunia ini dibeli dengan harga 6,4 miliar. Sebuah lukisan harganya 6,4 miliar. Itu tidak sedikit. Ya. Kalau beli kerupuk mungkin ya ditaburin seluruh DKI Jakarta bisa ya 6,5 miliar kira-kira ya. Banyak besar uangnya. Lukisan siapa itu? Jadi pertanyaan, lukisan siapa itu? Lalu ditulis lukisan ini adalah lukisan Salvator Mundi. Siapakah lukisan Salvator Mundi ini? Dan yang membeli itu adalah MBS, orang yang salah satu terkaya di dunia. Dan dia tempatkan lukisan ini di Dubai. Dia beli dari Amerika, dia bawa, dia tempatkan di Dubai. Jadi pertanyaan, siapakah lukisan ini? Bukan pemilik. Siapa yang dilukis itu? Salvator. Itu adalah Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Kenapa dia bisa ambil itu? Karena orang ini adalah orang yang bermoral. Sama seperti Yusuf. Orang yang bermoral. Dan dia diperlukan. Dia diperlukan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 kita baca. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dia berkata sana demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini dia memberi hidup buat manusia. Dia memperhatikan manusia. Bahkan sampai saat ini Anda mungkin tidak diperhatikan oleh orang tuamu. Orang tuamu sudah ada di liang lahat, atau orang tuamu sudah meninggal, orang yang Anda kasih sudah tidak Anda bisa harapkan sesuatu daripada dia. Tetapi ketahuilah Anda sebagai pemirsa Live Channel, ada yang memperhatikanmu, ada yang melihatmu, bahkan ada yang mendoakanmu. Itulah Yesus. Itulah Yesus yang tadi saya katakan, lukisan yang termahal di dunia. Coba saudara, kita bisa lihat ayat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ini doa daripada Yesus kepada Bapa di sorga. Untuk siapa? Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dia doakan. Padahal kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang banyak menyakiti Tuhan. Tetapi dia selalu mengasihi kita, bahkan dia berdoa. Kenapa? Moralnya, ya.
yang dikatakan manusia ilahi yaitu Yesus sangat tinggi. Dia tidak menginginkan hal-hal yang milik orang lain. Meskipun dia status sebagai raja, tapi dia nggak banggakan dia sebagai raja. Sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, dia tidak sombongkan itu. Karena dia yang berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Inilah moral. Bahkan dialah yang kalau kita lihat ya di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 8. Kembali lagi saya baca ayat ini. Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang positif, semua yang baik, itu yang dipikirkan. Bukan mikirin iri hati atau dendam, tidak. Kita pikirkan yang baik. Bahkan Alkitab katakan di dalam Lukas pasal 6 ayat yang atau saya baca saja Matius pasal 5 ayat 44. Matius pasal 5 ayat 44. Ini Matius pasal 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang katakannya? Yesus berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini nggak masuk di akal. Kalau musuh harus dibasmi, kalau musuh harus dibunuh. Karena kalau tidak kita bunuh dia, dia bunuh kita. Tapi Yesus berkata lain. Ya, karena apa? Pikirannya pikiran yang positif, pikiran dari Allah. Karena dia katakan pembalasan adalah hakku. Dan kalau kita lihat kembali di dalam Injil Lukas pasal 6, ya, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke 27 dikatakan bahwa karena tentang Lukas 6 ayat 27, maaf ya, Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, berdoa bagi orang mencaci kamu, ampuni musuh kita. Ya, jangan kita nyimpan dendam, nyimpan kesalahan itu, tapi kita harus ampuni. Ini adalah pikiran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena ini pikiran Dia sendiri yang Dia turunkan kepada kita. Ketika Yesus disalib menghadapi laskar Roma dan orang Yahudi yang menyalibkan Dia, sebenarnya Dia harus berkata, nanti kalau saya turun dari salib, saya akan adakan perhitungan dengan kamu. Kamu belum tahu siapa saya. Saya ini adalah Tuhan, saya pemilik sorga. Tetapi di kayu salib apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang menyalibkan Dia? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus mengajarkan sesuatu apa yang Dia lakukan. Dia berpikir positif, Dia berpikir selalu baik kepada semua manusia. Dia tidak pernah berpikir jelek bagi Anda dan saya. Meskipun kita adalah orang jelek, termasuk saya. Tapi Dia selalu berpikir positif buat kita, karena Dia ingin Dia bawa ke sorga. Dan ketiga, apalagi yang kita lihat, berkata-kata benar. Ya, berkata-kata benar. Jangan sampai kita ada seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke saya baca dulu Efesus 4 ayat 25, maaf. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berkata benar, jangan bohong, jangan suka berdusta, jangan suka ngakalin orang. Karena dusta itu dari mana sebenarnya? Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44, dia berkata di sana, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia
adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Kalau kita suka berbohong, kita berdusta, bapak kita bukannya Tuhan, tetapi bapak kita adalah setan atau iblis. Dan inilah yang memusingkan pemerintah. Ya, berita-berita hoax, bohong, dusta yang ada di luar angkasa sana, sehingga membuat dari satu kelompok ke kelompok yang lain bisa mencurigai, bisa bermusuhan karena berita bohong. Dan Tuhan inginkan setiap pendengar yang ada, kita stop dengan berita bohong, kita stop dengan berita dusta, kita berikan berita-berita yang benar supaya negara ini aman, negara ini bebas daripada gontok-gontokan satu dengan yang lain. Karena apa? Yang kita ucapkan ya adalah kata-kata yang benar. Dan yang terakhir dikatakan berbuat baik. Berbuat baik. Ya, kalau kita melihat kembali di dalam Kejadian pasal 45 ayat 35, Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 5, ini perbuatan baik yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Selayaknya dia harus adakan pembalasan karena dia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf, ya. Ketika saudara-saudaranya kelaparan dan mau cari makan, dan mereka minta makan ke Mesir, dan kebetulan di Mesir Tuhan sudah siapkan Yusuf menjadi raja Mesir. Dan waktu dia lihat saudara-saudaranya datang, dia bilang, ini saudara-saudara saya, ini Ruben, Yehuda, Simeon dan seterusnya, ini yang jual saya, ini yang mau bunuh saya, ini yang mau habis saya. Ya, sebenarnya dia harus bunuh semua, dia habisin karena dia berkuasa di seluruh dunia. Dia bisa suruh prajurit Mesir untuk bunuh. Tapi apa yang dia lakukan di dalam ayat ini kita melihat di dalam Kejadian pasal 45 dikatakan ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke Mesir. Sebab untuk menjual kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bukan dendam, ya, tetapi perbuatan yang luar biasa. Orang menyakiti dia, saudara menyakiti dia, tapi dia ampuni. Bahkan dia kasih makan, dia kasih tinggal, dia kasih rumah, dia kasih segala-galanya. Karena apa? Ini perbuatan nyata yang dilakukan oleh Yusuf. Karena dia adalah orang yang bermoral, ya. Dia berintegritas. Cara berpikir dia, cara berucap dia, cara berbuat dia adalah hal yang berintegritas. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita sebagai umat atau orang-orang yang hidup di negara Pancasila, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ada perikamanusiaan di sana, ada keadilan, ada persatuan. Ini yang perlu kita galang, ya, supaya kita jaga. Indonesia adalah negara yang bermoral, yang harus dicontoh oleh dunia ini, bahwa negara kita adalah negara yang hebat. Inilah pesan moral yang saya ingin sampaikan dalam acara saat ini, dan kita akan berdoa untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan moral, yaitu manusia oleh Roh Allah yang berintegritas, berkata-kata dan berbuat baik. Biarlah Roh Allah akan memeteraikan firman ini kepada para pendengar atau pemirsa Live Channel di mana berada, dan akan menjadikan bangsa ini bangsa yang hebat di kemudian hari. Dalam nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi, kami sudah berdoa. Amin.